Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yaki selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Oh, sore Mas, baik Mas. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan kembali tertekan level 68 kembali ditinggalkan oleh IHSG. Di penutupan sesi kedua perbankan Big Cap tampaknya ikut menjadi pemberat Pak. BMRI yang sebelumnya sempat bergerak di zona hijau, namun di penutupan sesi kedua berbalik arah ke zona merah dan ikut menekan IHSG dengan pelemahan di 0,73%. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama pasca Fed ini menaikkan suku bunga acuan 50 basis point dan mengindikasikan kenaikan akan terus berlanjut ke depannya? Ya, kalau dilihat dari dari potensi kenaikan harusnya kan kenaikan suku bunga The Fed sudah inline ya, sesuai dengan ekspektasi 50 basis point, dan kalau kita lihat juga data inflasi cenderung melandai. Jadi harusnya ini tidak perlu dikhawatirkan karena dari pelaku pasar di US sendiri cenderung lebih optimis ya bahwa kebijakan suku bunga pengetahuan kebijakan moneternya tidak akan terlalu hawkish kebijakannya. Jadi cenderung mereka lebih optimis pertumbuhan ekonomi akan lebih baik sih setelah itu. Jadi harusnya ini bukan sentimen negatif ya. Cuman kalau dilihat dari sentimen dalam negeri kan dari dari regional juga ada berita tadi siang, Taiwan dan Cina kembali menegang kondisinya. Bahkan Cina sempat memerintahkan, Presiden China sempat memerintahkan untuk mengirimkan 24 pesawat tempurnya. Ini mungkin bisa menjadi sentimen negatif ya, karena bagaimanapun juga ini bisa menjadi bad news yang menekan IISG dan bursa regional sih. Baik, biasanya kalau perbankan Big Cap ketika pengumuman suku bunga acuan dari bulan-bulan sebelumnya, Pak Yaki, ini responnya cukup positif. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan beberapa perbankan Big Cap di sepanjang perdagangan hari ini? Terutama ini jelang perdagangan akhir tahun dan mungkin akan ada momentum window dressing di Desember tahun ini. Kalau dari lihat pergerakan banking hari ini cenderung lebih ke profit taking sih, cuman harusnya nggak perlu khawatir ya, karena dari beberapa bank yang sudah saya coba lihat, BBRI, BCA dan Mandiri, cenderung kita bisa melakukan buy on weakness di area supportnya ya. Jadi potensi untuk window dressing masih terbuka untuk big bank, terutama di 4 bank termasuk BNI. Jadi memang harusnya kalaupun koreksi untuk big banknya sendiri bisa untuk akumulasi buy atau buy on weakness sih. Jadi sebenarnya masih cukup menarik, karena kalau kita tahu juga sampai kuartal 3 2022 juga hasil kinerjanya masih cukup bagus, performa laporan keuangannya, dan kalau kita lihat dari beberapa berita yang dirilis juga data penyaluran kredit dari sektor perbankan juga masih bagus. Bahkan untuk bank BUMN masih ditargetkan prospeknya masih bagus di tahun depan karena sebagai sumber pendapatan APBN juga kan. Artinya ini dengan sisa lebih kurang 2 minggu perdagangan ke depan masih ada ruang terbuka cukup lebar perbankan Big Cap untuk mengalami penguatan signifikan, Pak Yaki? Ya, masih ada potensi untuk penguatan beberapa emiten big cap ya, terutama di big bank, misalnya seperti BCA balik lagi ke area 9.000, BRI yang masih tertahan di menjelang level 5.000, harusnya masih bisa naik lagi ke atas 5.100. Mandiri masih bisa ada peluang untuk balik lagi di atas 10.500. Jadi sebenarnya konsolidasi sekarang, koreksi sekarang masih bisa untuk cicil beli ya untuk saham-saham big bank. Oke, kita akan coba ulas satu persatu secara teknikal, Pak Yaki. Saya ke BBRI terlebih dahulu. Penutupan hari ini ada di 4910 mengalami pelemahan di 1,41%. Kebetulan ada pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, tapi menanyakan saham BBRI ini, Pak. 4850 support dan resistennya. Sementara penutupan hari ini masih di atas level entry 4910, Pak. Penutupan hari ini melemah di 1,41%. Teknikal arah untuk BBRI sampai dengan akhir tahun, Pak Yaki? Ya, kalau dilihat dari pergerakannya seharusnya kalau masih megang saham BBRI, kalau memang mau average dan bisa dilakukan ketika BRI mendekati area 48, sorry, iya 48 4810 sampai 4850 ya. Jadi kalau memang mau average dan bisa masuk di area 4810 4850, dan memang kalau lihat dari pergerakan hari ini cenderung BRI masih potensi lagi ke penguatan ya, karena masih tertahan di MA5 di 4.900. Jadi ada potensi besok masih penguatan lanjutan ke 4.950 sampai 5.000. Jadi kalau masih punya di area 4850 harusnya masih
berani untuk melakukan hold ya, karena memang masih tertahan supportnya masih di MA20 juga di sekitar 4.810 sampai 4.820. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BMRI. Pak Yaki, hari ini juga cukup menarik pergerakannya secara teknikal. Di sesi pertama pada pagi tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, kemudian berbalik arah ke zona hijau, mengalami penguatan. Namun di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini BMRI tampaknya ditarik cukup jauh ke bawah, Pak, di 9.900, mengalami pelemahan di 0,50% dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level tertinggi intraday-nya hari ini di 10.025. Dengan pola pergerakan di sepanjang perdagangan hari ini, bagaimana analisis Anda untuk BMRI? Ya, harusnya BMRI kalaupun masih koreksi area 9.775 atau 9.800, jika masih bertahan bisa untuk akumulasi buy lagi ya, karena memang area support 9.775 sampai 9.800 itu cenderung potensi untuk reboundnya saham BMRI cukup bagus ya. Dan kalaupun besok bisa naik langsung ke atas 9925, potensi rally terdekat itu sampai di atas 10.275. Jadi bisa dikonfirm besok di resistance awal di 10.275. Kalau masih bisa berlanjut, potensi untuk tutup gap atas di area 10.900-an. Di menit-menit penutupan sesi kedua hari ini, BMRI ditarik ke zona merah dengan pelemahan di 0,50%. Dari chart yang ada ini murni profit taking tidak, Pak? Karena tadi sudah menembus ke 10.025 untuk BMRI. Ya, kalau lihat dari pergerakan di pre-closing sebenarnya ini lebih volumenya lebih rendah ya daripada sebelum pre-closing. Jadi kalau profit taking sih kemungkinan enggak ya. Cuman memang kalaupun koreksi harusnya ini masih bisa menarik untuk kita buy on weakness selama bertahan di atas 9.775 sampai 9.800, dan ada potensi untuk besok kalau bertahan di atas 98, potensi ribuannya cukup bagus sih, balik lagi ke atas 10.300-an. Baik, kita bergeser ke saham perbankan big cap lainnya, Pak Yaki. Untuk BBCA, bagaimana analisis Anda dengan pelemahan yang cukup dalam hari ini di 1,45%, 8.500 tampaknya masih cukup jauh dari level 9.000. Ya, karena memang tadi Mas bilang juga cukup jauh, tapi dengan lihat kondisi saat ini support terdekat itu di kisaran 9.300 sampai 9.350. Jadi saya lebih menyarankan untuk buy on weakness di saham BCA di area 9350 sampai 9450. 8350 sampai 8450. Jadi sebenarnya kalaupun besok koreksi bisa menarik sih untuk akumulasi buy lagi untuk saham BCA ya. Kalau lihat dari pergerakan juga stokastiknya juga udah mendekati area jenuh jual. Jadi ada potensi untuk reversal lagi kalau memang bertahan di atas 8350 sampai 8450. Jadi memang masih menarik untuk buy and invest. Resistance terdekat itu di area 8700 sampai 8825. Sampai dengan akhir tahun targetnya, Pak Yaki? Target sampai akhir tahun masih ada potensi untuk balik lagi ke atas 9.000-an sih, 9.000 sampai 9.150-an. Baik, masih terbuka cukup lebar. Sementara hari ini 8.500 melemah di 1,45%. Dan terakhir perbankan big cap selanjutnya, Pak Yaki, ada BBNI. Jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, dalam beberapa waktu terakhir BBNI pergerakannya tidak terlalu signifikan, Pak. Kenaikan maupun pelemahan yang terjadi ini. Analisis Anda untuk BBNI? Ya, memang kalau dilihat dari pergerakan 7 hari perdagangan terakhir, BBNI lebih sideways ya. Hanya bergerak di dalam range 9.700 sampai 9.250 untuk supportnya. Cuma memang untuk akumulasi buy untuk BBNI masih cukup menarik ya selama bertahan di atas 9.200. Untuk BBNI-nya selama bertahan di atas 9.200, kalau teman-teman atau pelaku pasar mau untuk akumulasi buy atau buy and hold sebenarnya masih cukup menarik, atau di area MA20-nya di kisaran 9.475. Ini di kondisi saat ini juga masih cukup menarik untuk lakukan trading harian atau beli dengan target di akhir tahun bisa mencapai 9.750 sampai 9.900. Mungkin yang perlu di-note dari teman-teman itu pergerakan harga antara 4 big bank tadi, Mandiri, BRI, BCA dan BNI dengan IHSG yang masih lebih lagging terlihatnya itu di BCA dan BRI. Jadi ada potensi upside yang mungkin lebih baik di kedua saham ini. Baik, review dan rekomendasi pemirsa dari beberapa perbankan big cap, kemudian tampaknya BBCA dan BBRI dinilai lebih lagging dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Yaki, selain dari perbankan big cap, saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini,
Selain ada Telkom juga hari ini di 2,13% pelemahannya di 3670. Telkom juga kemarin sempat mengalami rebound tapi juga tidak bertahan cukup lama, dan ini juga semakin memperlebar jaraknya dari level 4 ribuan ini. Analisis Anda untuk Telkom jangka pendek, Pak? Ya, Telkom untuk jangka pendek sebenarnya masih bisa untuk akumulasi buy atau buy selama bertahan di atas 3560 sampai 3600-an ya. Jadi harusnya dengan kondisi saat ini saya cenderung menyarankan untuk akumulasi buy di area supportnya di 3580 atau 370 3700. Jadi selama bertahan di atas range itu akumulasi buy untuk Telkom cukup menarik ya, karena memang secara kinerja sebenarnya tidak ada masalah, cuman kan memang lebih tertekan setelah isu Goto, investasi di Gotonya rugi banyak. Jadi memang lebih karena bad news aja sih. Tapi dari Ya. kerja operasionalnya juga tidak ada masalah. Dan harga 3.700, 3.580 sampai 3.600 sebenarnya menarik untuk akumulasi buy. Dengan tekanan yang cukup dalam untuk Telkom di beberapa perdagangan terakhir, Pak Yaki, peluang window dressing untuk saham ini masih terbuka cukup lebar, mengingat di Desember tahun-tahun sebelumnya Telkom di sepanjang Desember justru lebih cenderung bergerak positif, Pak. Ya, betul. Dan kalau kita lihat juga dari pergerakan sejak 5 Desember 2022 masih ada gap yang potensi untuk tutup di area 3840. Itu upside-nya masih lumayan ya. Dan untuk kembali ke level di atas moving average 60 harian di 4100 itu masih mungkin. Baik, menarik.